Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita diberikan nikmat kesehatan. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Nama saya Nila Moktaviani, saya mahasiswa Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan getah daun tanaman betadin atau Jatropha multividalin untuk pengobatan luka luar pada manusia. Tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama-sama. Nah, teman-teman, sebelum kita menyimak lebih dalam, alangkah baiknya kita mengetahui topik pembahasan yang akan kita bahas atau pelajari pada artikel kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat analisis dan hasil penelitian, yang kelima pembahasan, dan yang terakhir penutup. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita menuju topik pembahasan pertama, yaitu mengenai pendahuluan. Penyembuhan luka adalah proses secara kompleks karena fungsi bioseluler dan biokimia yang berbeda terus terjadi. Proses penyembuhan luka tidak terbatas pada proses regenerasi lokal, namun dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya adalah obat. Semua tahapan proses penyembuhan termasuk peradangan, epitelisasi, dan pembentukan jaringan granulasi merupakan komponen yang secara kompleks dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan dan sitokin yang diarahkan langsung ke lokasi luka. Nah, pemanfaatan tanaman obat di Indonesia adalah salah satu program alternatif untuk memenuhi kebutuhan dasar pelayanan kesehatan. Menurut Yoharmen pada tahun 2002 bahwa pemanfaatan tanaman sebagai obat alternatif untuk kesehatan sedang dikembangkan dan ditingkatkan lagi. Penyembuhan luka terjadi secara seluler dan biokimiawi di dalam tubuh untuk memperbaiki atau memulihkan integritas jaringan dan fungsi organ akibat dari cedera. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisis pemanfaatan getah daun tanaman betadin terhadap penyembuhan luka luar pada manusia. Setelah kita membahas mengenai pendahuluan, kita beranjak ke membahas mengenai kajian pustaka. Yang dimana di dalam kajian pustaka ini terdapat 3 poin penting. Yang pertama, definisi tanaman betadin. Yang kedua, manfaat tanaman betadin. Yang ketiga, kandungan dari tanaman betadin. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai definisi tanaman betadin. Nama ilmiah tanaman betadin atau tanaman yodium ini adalah Jatropha multividalin, termasuk ke dalam famili Euphorbiaceae dan selanjutnya berkerabat dengan pohon jarak. Pohon betadin atau pohon yodium ini mempunyai nama yang berbeda di setiap daerahnya. Ada yang menyebutnya tanaman balacai, jarak tintir, jarak Cina, dan juga jarak kurita. Tanaman betadin ini berasal dari benua Amerika, yang tepatnya di Meksiko. Poin yang kedua ini kita akan membahas mengenai manfaat tanaman betadin. Secara empiris, tanaman ini bisa efektif untuk masalah luka luar ringan, mencegah keloid pada kulit, menghentikan pendarahan, mencegah infeksi, memudarkan bekas luka hitam, dan lain sebagainya. Kandungan yang terdapat pada tumbuhan ini adalah betadin tanin, saponin, flavonoid, beta-sistosterol, HCN, kampesterol, alfa-amirin, stigmaterol, dan 7-alfa-diol. Untuk luka luar, cukup ambil getah daun yang putihnya dan oleskan secukupnya pada bagian kulit yang terluka. Pada poin terakhir di kajian pustaka kali ini, kita akan membahas mengenai kandungan dari tanaman betadin. Batang tanaman betadin mengandung senyawa flavonoid. Berdasarkan hasil uji fitokimia, daun tanaman betadin mengandung senyawa fenolik, tanin, dan juga flavonoid. Flavonoid merupakan zat antimikroba yang mampu membentuk senyawa kompleks dengan protein ekstraseluler terlarut dan dinding sel mikroba. Flavonoid bersifat anti radang sehingga dapat mengurangi peradangan dan membantu mengurangi rasa nyeri jika luka berdarah atau membengkak. Biasanya getah daun ini digunakan pada luka kecil, tinggal diteteskan dan didiamkan beberapa hari kemudian akan mengering. Biasanya luka akan terasa nyeri saat diteteskan getah daun betadin. Banyak orang menggunakan daun ini untuk mengobati luka luar pada kulit.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode penelitian, yang dimana metode penelitian ini membutuhkan alat dan bahan, seperti gunting atau pisau dan tanaman betadin. Adapun prosedur atau langkah-langkah yang harus kita lakukan pada saat melakukan penelitian, yang pertama, cari terlebih dahulu tanaman betadin, kemudian potong menggunakan pisau atau gunting pada bagian ranting daun tanaman betadin, lalu getah daun tanaman betadin akan keluar dengan sendirinya, kemudian oleskan ke bagian yang terluka. Berdasarkan pada gambar tersebut, dapat kita lihat wujud asli dari tanaman betadin. Kemudian kita ambil bagian ranting dan daun tanaman betadin, lalu bisa kita lihat getah daun tanaman betadin akan keluar dengan sendirinya. Langsung saja kita oleskan atau teteskan pada bagian yang terluka. Setelah metode penelitian, kita beranjak kepada analisis dan hasil penelitian. Hasil pengamatan proses penyembuhan luka diamati pada hari ke-1, 2, 3, 4, dan 5 setelah proses pengolesan getah daun betadin pada luka. Hasil uji rata-rata dan standar deviasi penyembuhan luka pada hari ke-1, 2, 3, 4, dan 5 ditunjukkan pada tabel berikut. Hari ke-1 persen penyembuhannya 30%, hari ke-2 45%, hari ke-3 60%, hari ke-4 90%, dan hari ke-5 100%. Setelah kita mengetahui hasil dari penelitian, kemudian kita akan bahas pada pembahasan kali ini. Jatropha multifidalin merupakan tanaman dari famili Euphorbia yang sering digunakan sebagai bahan utama obat tradisional baik dari buah, biji, akar, daun, dan getahnya. Getah tanaman betadin yang sering digunakan sebagai bantuan dalam penyembuhan luka. Tanaman betadin atau yang lebih dikenal sebagai tanaman yodium masih digunakan untuk mengobati luka pada masyarakat Kecamatan Labu Api. Beberapa masyarakat Kecamatan Labu Api menyebutnya jarak yodium karena getahnya dapat membantu proses pembekuan darah yang sangat cepat. Menurut warga Kecamatan Labu Api, tanaman yang mengandung yodium yang sangat efektif mengobati luka baru dan merupakan pilihan yang sangat baik yang terbukti sangat efektif dalam mempercepat penyembuhan luka. Tanaman betadin mengandung metabolit sekunder seperti flavonoid, alkaloid, tanin, saponin, dan fenol. Senyawa tanin mengandung senyawa antibakteri yang dapat mengecilkan dinding sel atau membran sel yang dapat mencegah permeabilitas bakteri. Saya memanfaatkan dari tanaman ini adalah bagian dari getah daun tanaman betadin. Oleh karena itu, objek yang saya uji dari tanaman tersebut adalah getah daun tanaman betadin. Pada hari pertama, 30% kulit akan beradaptasi dengan getah daun betadin yang sangat lengket. Pada tahap ini, saat getah dioleskan atau diteteskan pada luka, akan terasa nyeri sebentar kemudian hilang. Pada hari kedua, ada tanda-tanda penyembuhan pada kulit, yaitu kulit akan menyatu. Pada hari ketiga, kulit yang terinfeksi akan menghitam dan tidak sepenuhnya mengering, biasanya akan terbuka kembali. Pada hari keempat, kulit yang menghitam akan mengeras, kemudian akan muncul tanda-tanda pergantian kulit baru. Pada hari kelima, luka kulit akan terbuka dan berganti kepada kulit yang baru, kemudian akan sembuh. Setelah kita bahas mengenai poin-poin tersebut, dapat kita simpulkan berdasarkan penelitian yang sudah saya lakukan bahwa getah daun tanaman betadin mampu dimanfaatkan dalam penyembuhan luka karena mengandung saponin, fenol, tanin, dan lain-lain. Penyembuhan luka ini dapat berlangsung kurang lebih 1-5 hari pada bagian luka yang kecil. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan mengenai artikel kali ini sudah selesai. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dari materi maupun penyampaian materi. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.